Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisla Kurnianjani. Saya mahasiswi dari Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Nomor NPM saya 1920 3137. Dan di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership dan Retorika Global. Jadi di sini pembahasannya awal-awal tentang pemanasan global dalam pergeseran paradigma keamanan studi hubungan internasional. Nah, di awal pembahasan kita masih membahas tentang abstraknya, tentang pembahasan pendahuluan, pembahasan baru nanti kesimpulan. For many years, international relation has focused its discussion on political military theme, where the state were the main actor in the study. The tradition is known as realism. As time went by, the golden age of realism paradigm comes to end because it couldn't cope with the complicated problem faced by international community. That is why international relations begins to broaden and deepen. Its object is of discussion to non-military topics such as economics, politics, social, and environment. In a brief, international relation discourse moved from state security to human security as what has been explained. Economics is one of many sectors that get attention the most because this theme relates to human activity on fulfilling their daily basic needs, but this activity causes undesired effect to environment. One of the biggest issue in environment security is trigger of it. This topic also made environmental issue to be international relation focus of study as well as another aspect such as military, economics, and politics. Setelah Perang Dingin berakhir, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan itu seakan semakin leluasa menguasai diskursus hubungan internasional saat ini. Jadi ini mengesankan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara itu menurun. Konsekuensinya adalah tugas utama studi strategi menganalisis konfrontasi Barat-Timur saat Perang Dingin yang menjadi inti konsep. Keamanan dalam pendekatan realis pun lambat laun berkurang. Oleh karena itu, fokus militer dalam analisis strategi menjadi sangat rapuh terhadap berkembangnya isu-isu non-militer. Jadi di sini itu penurunan ancaman terhadap kedaulatan negara ini diikuti dengan pendekatan ancaman terhadap eksistensi manusia seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme, dan sebagainya. Sepertinya negara tidak lagi mampu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di atas dengan baik. Negara seolah kehilangan otoritas atas apa yang seharusnya ia tangani. Konsekuensinya adalah apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kini seharusnya menjadi berpindah ke aktor-aktor non-negara. Jadi kita tuh telah berpindah ke tangan yang non-negara. Bahkan kehidupan masyarakat pun akan semakin kebal dari aktivitas yang dijalani sekarang. Nah, permasalahan-permasalahan ini memunculkan sebuah inisiatif-inisiatif dari kalangan akar rumput pun bermunculan untuk mengatasi masalah kesehariannya sendiri ketika mereka merasa tidak bisa lagi menjandarkan bebannya kepada negara. Menurunnya otoritas pemerintah ini merupakan akibat dari perubahan pada bidang teknologi serta integrasi yang semakin cepat dalam sebuah ekonomi pasar global. Hal ini kemunculan aktor-aktor non-negara dalam sistem internasional telah memperluas objek studi hubungan internasional. Dari sini itu munculnya gagasan keamanan manusia. Gagasan keamanan mengalami perkembangan sejalan dengan fenomena yang terjadi dalam lingkungan. Gagasan-gagasan untuk mengatasi ancaman yang mulai diluncurkan oleh berbagai pihak seperti Pusat Studi Keamanan, Komisi Independen, dan kelompok lain. Kelompok-kelompok ini mencoba menjelaskan kompleksitas sistem internasional yang mempengaruhi kehidupan manusia, serta menyediakan jalan alternatif, mengonsep pembangunan global yang memungkinkan dapat meningkatkan kesempatan hidup itu membagikan dampak aktivitas ekonomi manusia dan degradasi lingkungan. Aktivitas ekonomi manusia itu bertambah seiring jalan dengan naiknya populasi, kebutuhan yang tak akan pernah cukup untuk mendorong manusia untuk terus mengeksploitasi bumi dan meningkatkan produksi. Ekonomi liberal itu yang membuka saluran perdagangan lintas batas negara, turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang berlebihan. Begitu juga dengan pola konsumsinya. Perdagangan bebas itu dilakukan untuk mencari keuntungan maksimal dengan mendorong masyarakat untuk menjadi konsumtif. Aktivitas produksi ini juga dicenderungkan dijalankan tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang memunculkan dilema di antara dua pilihan, yakni memberikan kesempatan pada struktur global yang selama ini eksis untuk berubah secara perlahan ataukah menanti hingga perubahan tersebut terjadi dengan cara tiba-tiba. Karena adanya krisis lingkungan itu. Lingkungan ini tak kalah memprihatinkan.
karena aktivitas manusia ini makin luas, hutan juga mengecil. 33,8 juta akre ditebang setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025, 2/3 populasi dunia akan kesulitan mendapatkan air bersih. Pencemaran air laut dan udara semakin tinggi. Limbah pabrik mengandung logam berat berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi hasil laut. Peningkatan racun dari limbah diperkirakan mencapai 3 juta ton. Limbah ini menyebar limbah lintas batas negara setiap tahun. Di udara, gas itu emisi seperti karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca. Salah satu akibatnya adalah menghilangnya 50.000 jenis tanaman dan spesies hewan tiap tahun. Tragedi kemanusiaan akibat limbah ini pernah tercatat dan muncul di level global karena karakter lintas batas negara yang umumnya melekat pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini, degradasi lingkungan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan rakyatnya juga akan mengurangi kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Namun, tantangan ini akan menjadi hal yang ditangani oleh semua pihak yang akan bertanggung jawab pada masalah ini. Pada dekade terakhir ini, isu lingkungan mendapat perhatian luas dari masyarakat dalam studi keamanan. Pemicunya adalah pemanasan global. Pemanasan global ini berkembang sejalan dengan perubahan paradigma keamanan yang sebelumnya berfokus ke negara menjadi bergeser kepada manusia. Pemanasan global yang mengancam kelangsungan keamanan lingkungan dan hidup manusia telah mendorong kelompok-kelompok yang terlibat dalam masalah ini, yang dalam konsep sekuritisasinya lebih dikenal dengan sebutan security actors untuk mengagendakan langkah yang nyata. Pemanasan global pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca, peningkatan gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan klorofluorkarbon (CFC). Sehingga energi matahari ini terperangkap dalam atmosfer. Ancaman terhadap keterlangsungan hidup kayak gini muncul dari dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut diperkirakan akan nampak pada tahun 21.000. Dampak-dampak ini antara lain meningkatnya temperatur atmosfer, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir, serta mencairnya es dan gletser di kutub yang mengakibatkan banjir yang luas. Untuk menghadapi ancaman pemanasan global ini, berbagai pihak telah mengagendakan upaya sekuritisasi. Kesepakatan lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam usaha mengatasi pemanasan global ini adalah Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Jadi ketentuan-ketentuan spesifik konvensi ini diatur dalam Protokol Montreal. Protokol ini berisi kewajiban untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia perusakan ozon, terutama CFC. Nah, perjanjian-perjanjian tadi itu nantinya itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk langkah yang nyata untuk masyarakat luas untuk mengatasi dampak buruk pemanasan global ini. Ini dilakukan karena masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi tempat mereka tinggal itu menjamin kelangsungan hidup mereka. Nah, bisa jadi kayak penghematan di energi gitu. Untuk menjamin ketersediaan hutan sebagai paru-paru dunia, misalnya melalui penghematan pemakaian produk berbahan dasar kayu atau seperti kertas. Mungkin dalam penggunaan listrik atau penggunaan AC, bisa juga penggunaan lampu dan sebagainya macam lainnya. Nah, jadi perkembangan fenomena pada hubungan internasional ini menggeser paradigma dalam memandang keamanan. Ia tak lagi dipandang dalam kerangka negara, tetapi mengerucut ke level individu. Pergeseran paradigma keamanan ini yang awalnya berorientasi pada negara yang sempit cakupannya, kini perhatiannya itu lebih meluas kepada manusia. Pergeseran yang berawal pada aspek ekonomi terus bergilir ke isu lingkungan. Pemanasan global ini sebagai salah satu pokok bahasan dalam isu lingkungan merupakan penegasan atas pergeseran paradigma kajian hubungan internasional. Dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan ini mendorong banyak aktor-aktor, tidak hanya negara, ya juga pengusaha lah, mungkin individu yang lain-lain yang bisa mengatasi dampak buruk pemanasan global ini. Ya, jadi karena ini problem pemanasan global ini tidak dianggap sebagai isu politik tingkat tinggi. Daya jangkau masyarakatnya terhadap masalah ini lebih dekat jika dibandingkan dengan isu politik tingkat tinggi. Jadi ini sebaiknya militer tuh dibandingkan masyarakat pada level individu. Isu pemanasan global ini semakin menjadi ancaman ketika kehidupan manusia itu berdampak langsung terhadap lingkungan ruangan hidup. Nah, persepsi masyarakat akan pemanasan global ini yang berdampak buruk pada segala aspek kehidupan mengancam
Peradabannya semakin menegaskan bahwa keamanan manusia tak lagi dipahami dalam konteks batas negara. Perspektif keamanan manusia ini membuat studi hubungan internasional dapat menjelaskan persoalan dalam dinamika kehidupan individu dan masyarakat yang juga menjadi aktor dalam bidang ini. Persoalan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman menuntut studi ilmu hubungan internasional ini tak lagi hanya berpusat pada negara. Pergeseran perspektif ini dapat mendekatkan akademisi ilmu HI pada objek yang dipelajarinya. Tidak sama seperti sebelumnya ketika studi tersebut fokus pada negara sehingga membuat akademisi mempelajari objek di luar dirinya. Sekian akhir dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk Bapak dosen pengajar mata kuliah Leadership dan Retorika Global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.